Selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Tidak terasa tahun 2022 sudah memasuki bulan Juni, dan seperti biasa di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 10 smartphone 1 jutaan terbaik yang bisa kalian dapatkan di pertengahan tahun 2022 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. Realme Narzo 50A Prime. Kita mulai dari yang paling mahal dulu ya. Ada Realme Narzo 50A Prime. Buat kalian yang butuh HP cantik, mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan Realme Narzo 50A Prime. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset anti-mainstream Uni SoC Tiger T612 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 230 ribuan poin. Kedua, punya garis desain kotak yang kekinian. 3. Memiliki kamera dengan resolusi 50 megapiksel. 4. Dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Realme Narzo 50A Prime bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,9 juta rupiah. 2. Infinix Note 11. Ya, akhirnya di tahun ini harganya sudah menyentuh angka 1 jutaan. Mungkin karena generasi 12-nya sudah rilis. Dan berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan Infinix Note 11. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G88 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 240 ribuan poin. 2. Memiliki layar AMOLED beresolusi Full HD, hal yang cukup langka di kelas 1 jutaan ya. 3. Memiliki kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. 4. Dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Sedangkan untuk kekurangannya mungkin ada di bagian OS, di mana XOS yang digunakan oleh Infinix memang punya bug yang tidak sedikit dan update-nya agak malas. Infinix Note 11 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,9 juta rupiah. 3. Infinix Hot 11S NFC. Semua Infinix turun harga. Kali ini ada Infinix Hot 11S NFC. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Infinix Hot 11S NFC. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G88 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 240 ribuan poin. 2. Memiliki layar IPS 6,78 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate 90 Hz. 3. Memiliki kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. 4. Dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan terakhir ada NFC. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama hampir sama dengan Infinix Note 11, ada di bagian OS. Dan yang kedua, ini cukup fatal, storage-nya masih menggunakan eMMC 5.1. Tentunya manajemen data internal akan terasa lambat di smartphone ini. Infinix Hot 11S NFC bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,9 juta rupiah. 4. Redmi Note 9. Yap, kali ini muncul rekomendasi di kelas 1 jutaan dari smartphone yang mengalami penurunan harga, Redmi Note 9, jadul. Meskipun sudah cukup berumur untuk kelas 1 jutaan, kemampuan smartphone ini ya masih lah, bisa lah. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 9. Yang pertama, diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 250 ribuan poin. Yang kedua, dibekali baterai dengan kapasitas 5020 mAh. Ketiga, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Untuk kekurangannya mungkin ada di bagian usia. Semakin lama umur smartphone, tentu support update OS-nya akan semakin sedikit. Dan ketinggalan support update itu bisa membuat smartphone terasa ketinggalan zaman. Tapi kalau kalian berencana memakainya 1-2 tahun ke depan doang, ya nggak ada masalah seharusnya. Redmi Note 9 bisa dapatkan dengan harga mulai dari 1,8 juta rupiah. 5. Infinix Note 10. Sudah lewat 2 generasi, apakah Infinix Note 10 masih oke untuk tahun 2022? Tentu saja. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Infinix Note 10. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 250 ribuan poin. Kedua, memiliki layar terbesar dalam daftar ini dengan ukuran 6,95 inch beresolusi Full HD+. Gede banget sih. 3. Dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk kekurangannya, ya seperti biasa Infinix itu OS-nya agak kurang ya. Ya, jadi Infinix Note 10 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,8 juta rupiah. 6. Redmi 10C. Di urutan selanjutnya ada Redmi 10C. Smartphone ini sempat menghebohkan jagat 1 jutaan ya.
Ya seperti Xiaomi pada umumnya, karena chipsetnya agak tidak wajar. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi 10C. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset Snapdragon 680, yang kalau dipakai di Oppo harganya jadi 5 jutaan. Kedua, dibekali kamera utama 50 megapiksel. Tiga, terdapat baterai dengan kapasitas mencapai 5000 mAh. Dan keempat, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Untuk kelemahannya menurut kami ada di bagian layar yang resolusinya itu masih HD+. Sepertinya layar HD sekarang udah nggak pantas lagi ya, bahkan untuk kelas 1 jutaan. Buriknya itu udah nggak nyaman di mata. Redmi 10C bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,8 juta rupiah. 7. Realme Narzo 50A. Ya, walaupun sama-sama berasal dari keluarga Narzo 50 series, tapi yang versi non-prime ini punya kelebihan di bagian yang berbeda ya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme Narzo 50A. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset MediaTek Helio G85 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 250 ribuan poin. Yang kedua, memiliki kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Ketiga, dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh. Sedangkan untuk kekurangannya ada di bagian layar yang resolusinya masih HD+. Oh iya, satu lagi, desainnya itu aneh banget. Tombol fingerprintnya jadi satu dengan layout kamera yang entah apa maksudnya, nggak jelas lah pokoknya. Realme Narzo 50A bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,8 jutaan. 8. Poco M3. Sampai bosan kami sama HP ini karena selalu ada di setiap rekomendasi 1 jutaan ya. Ya sudah, berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco M3. Yang pertama, baterainya jumbo 6000 mAh. Yang kedua, memiliki fitur tambahan seperti infrared blaster. Yang ketiga, garis desainnya unik. Kami cukup suka dengan desain Poco M3. Itu doang sih. Yang lain udah terasa biasa banget dari Poco M3 ini. Ya sudahlah. Poco M3 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,7 juta rupiah. 9. Samsung Galaxy M12. Menjadi rilisan Samsung di kelas 1 jutaan tahun lalu, Samsung Galaxy M12 menjadi pilihan yang lumayan menarik. Biasanya Samsung 1 jutaan tuh terlalu kentang, tapi ini masih agak oke lah. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy M12. Yang pertama, memiliki layar dengan refresh rate 90Hz, bukan AMOLED ya. 1 jutaan minta AMOLED, Samsung pula bangun dulu dong. Yang kedua, dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dan yang ketiga, namanya Samsung tentu sepaket dengan One UI, salah satu UI Android terbaik yang ada saat ini. Sedangkan untuk kekurangannya antara lain yang pertama, kemampuan chipsetnya yang kurang mumpuni dibanding kompetitornya, yakni Exynos 850. Ya, kasarnya kentang lah. Namun meskipun begitu, fabrikasi chipset ini masih tergolong kecil sehingga bisa lebih hemat daya. Yang kedua, resolusi layar yang masih terbatas di HD+, dan ketiga, storage masih pakai eMMC 5.1. Ya wajar sih, Samsung M32 aja masih pakai eMMC 5.1, apalagi ini. Samsung Galaxy M12 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah. 10. Samsung Galaxy A03. Menjadi smartphone entry level terbaru milik Samsung di tahun 2022 dan harganya murah. Udah Samsung, baru, murah lagi. Gas lah. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A03. Yang pertama, diperkuat menggunakan chipset Uni SoC Tiger T606 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 190 ribuan poin. Sekelas Samsung 1 jutaan ini udah lumayan banget loh. M12 tadi aja Antutunya cuma 100 ribu. Yang kedua, dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang ketiga, ya jelas pakai One UI 3.0. Untuk kekurangannya sendiri jelas layar masih HD+, storage masih pakai eMMC 5.1, dan yang paling menyebalkan adalah masih pakai port micro USB. Bener-bener Samsung banget, pelitnya minta ampun. Samsung Galaxy A03 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 1,4 juta rupiah. Itulah 10 smartphone 1 jutaan terbaik yang bisa kalian dapatkan di pertengahan tahun 2022 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.